Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti Bani Umayyah berdiri selama kurang lebih 90 tahun pada tahun 40 hingga 132 Hijriah atau 661 hingga 750 Masehi. Dinasti ini menjadikan kota Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Muawiyah bin Abi Sufyan yang memerintah pada tahun 661 hingga 680 Masehi adalah pendiri dinasti Bani Umayyah dan penguasa imperium yang sangat luas pada masa tersebut. Wilayah kekuasaan dinasti ini meliputi daerah Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Spanyol. Terdapat 14 khalifah pada masa dinasti Umayyah yang memerintah di Damaskus, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid bin Abdul Malik, Yazid bin Walid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik, Marwan bin Muhammad. Ekspansi dan reformasi pemerintahan Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah mengalami ekspansi dan perluasan wilayah yang pesat tatkala di bawah kepemimpinan Abu Sufyan dan tahun-tahun terakhir dari kekuasaan Abdul Malik. Kala itu, wilayah seperti Bukhara, Samarkand, Fargana, Balkh, hingga sebagian wilayah India pernah didudukinya. Salah satu kisah kepahlawanan yang legendaris adalah ketika Tariq bin Ziyad dalam penaklukannya di tanah Eropa. Kala itu ia membakar seluruh kapal beserta persediaan makanan para pasukannya ketika mereka tiba di tanah Spanyol. Kemudian yang kedua adalah pemerintahan. Dalam pemerintahan Bani Umayyah, sistem yang dipakai untuk melanjutkan estafet kepemimpinan adalah dengan menggunakan nasab atau garis keturunan. Hal tersebut memicu adanya rivalitas yang tidak sehat di dalam tubuh anggota keluarga khalifah. Nantinya, kebijakan ini karena menimbulkan rivalitas yang tidak sehat, ini bisa menjadi salah satu faktor dari runtuhnya Bani Umayyah. Kebijakan perekonomian dinasti Umayyah. Mata uang pada saat itu menggunakan uang Bizantium dan Persia, hingga ada upaya untuk membuat tiruannya dengan menambah ayat Al-Quran di dalamnya. Pada tahun 695 Masehi, khilafah yang berkuasa, yaitu Abdul Malik, berhasil mencetak mata uang emas dan Al-Hajjaj, wakilnya di Kufah, berhasil mencetak mata uang perak. Hal ini sebagai bentuk arabisasi administrasi kerajaan. Sistem pelayanan pos juga dikembangkan agar informasi masalah dari setiap provinsi tersampaikan kepada khilafah. Reformasi moneter yang dilakukan pada saat itu dengan meniadakan pajak untuk muslim. Hal ini menjadikan muslim pada saat itu tidak diberatkan untuk membayar pajak dan sumbangan kecuali zakat. Namun di sisi lain, banyak orang kafir yang masuk Islam karena menginginkan fasilitas istimewa yang didapatkan. Pada akhirnya, pendapatan negara menurun dan pengeluaran negara bertambah. Kebijakan ini terjadi pada kekhilafan Abdul Malik dan Umar II. Karena dampak yang tidak baik, atas dasar usulan Al-Hajjaj, akhirnya diberlakukan kembali kebijakan pajak, yaitu kharij dan jizyah dengan pengawasan yang ketat. Reformasi pertanian. Pada masa ini, pertanian semakin dikembangkan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang tadinya tidak terpakai untuk dimanfaatkan kembali, dan membangun kanal-kanal dari sungai di Irak untuk mengaliri lahan-lahan pertanian tersebut. Selanjutnya, kebijakan dalam perdagangan. Perluasan wilayah kekuasaan Islam yang luas semakin memperbanyak konsumen dan pedagang. Lalu, semakin banyak dibangun kota-kota baru sebagai pusat interaksi ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini mengakibatkan keragaman produk pertanian dan manufaktur yang melahirkan berbagai jenis komoditas. Contoh komoditasnya dari produk makanan, logam, tekstil, hingga produk obat-obatan. Dengan maraknya perdagangan, berkembanglah hukum yang berkaitan dengan kontrak bisnis.
terdiri dari kepemilikan perseorangan, kemitraan, hingga komenda. Nanti akan muncul dan berkembang akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, hingga hiwalah. Kebijakan non-ekonomi di zaman Kekhalifahan Umayyah. Yang pertama, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus, Syria. Setelah Muawiyah menjadi khalifah, ia mulai menata pemerintahannya, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Karena ada dua faktor, yaitu di Madinah sebagai pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin, sehingga masih terdapat sisa-sisa kelompok yang antipati terhadapnya. Selain itu, di Madinah dia kurang memiliki pengikut yang fanatik. Yang kedua, merubah sistem pemerintahan menjadi monarki absolut. Perubahan model tersebut menunjukkan bahwa Muawiyah telah memulai mengubah paradigma pemerintahan dari yang demokratis menjadi dinasti. Lalu yang ketiga, menguatkan militer dan kebijakan ekspansi. Dengan keberhasilan ekspansi ke beberapa daerah, baik dari timur maupun barat, sehingga wilayah kekuasaan Islam di masa Umayyah ini betul-betul sangat luas. Relevansi kebijakan ekonomi Bani Umayyah dengan konsep dan praktik ekonomi kontemporer. Pertama, pengampunan pajak. Pada praktik kontemporer, kebijakan ini mirip dengan pengampunan pajak atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah tax amnesty, di mana terdapat kriteria tertentu yang mendapatkan hak untuk tidak membayar pajak, seperti pekerja dengan gaji di bawah 4.500.000 yang tidak wajib membayar pajak penghasilan. Namun, terdapat tambahan pada praktek ini, yaitu pengampunan pajak untuk mereka yang menunggak pembayaran pajak dengan jumlah yang besar. Hal ini ditujukan agar para penunggak pajak dapat membayar pajaknya secara disiplin dengan mengampuni tunggakan pajaknya dan hanya membayar pajak yang masuk dalam periode pajak pada saat itu. Kedua, pemberian bantuan. Pada praktik kontemporer saat ini, banyak sekali ditemukan kebijakan yang berupa bantuan di Indonesia, mengingat banyaknya jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kebijakan ini ditujukan agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk hidup layak. Namun permasalahan terjadi dalam praktik kontemporer adalah banyak dana bantuan tersebut diterima oleh orang yang seharusnya tidak menerima atau salah sasaran. Yang ketiga, memperluas jaringan distribusi. Pada masa kontemporer saat ini, kebijakan yang terkait dengan kebijakan pada masa Bani Umayyah tersebut di Indonesia adalah pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan tol, jembatan, jalan layang, hingga jalan. Tentunya hal ini ditujukan untuk mempermudah dan memperluas distribusi barang ke daerah-daerah sehingga dapat menekan harga dan meningkatkan daya beli masyarakat.